Pursuit of the Truth, bab 171-172. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suming memejamkan mata dan menenangkan emosinya. Dia membuka salah satu kotak bersulam, dan begitu kotak itu dibuka, aroma obat yang harum langsung tercium di hidungnya. Aroma itu sangat ringan, tetapi begitu dia menciumnya, dia seolah mendengar sebuah lagu yang dimainkan oleh alat musik yang tidak dikenal. Melodi lagu itu terngiang di udara dan terdengar sangat merdu. Hal itu membuat siapapun yang mendengarnya berpikir bahwa melodi ini hanya bisa dimainkan oleh seruling yang dibuat di surga. Setelah sekian lama, Suming melihat ke dalam kotak bersulam itu dan melihat 3 ramuan tergeletak di dalamnya. Ramuan-ramuan itu tampak aneh. Bentuknya seperti ranting pohon, tetapi terdapat lubang-lubang kecil di permukaannya. Melodi musik yang didengarnya bukanlah ilusi, melainkan terbentuk ketika angin bertiup melewati banyak lubang di ramuan tersebut. Cabang seruling langit, Suming mengangkat tangan kanannya dan menepuk-nepuk ramuan itu. Seketika, ketiga ranting seruling langit, bersama dengan kotak bersulam, menghilang dari tangannya saat ia menyimpannya ke dalam tas penyimpanannya. Dia menatap kotak kedua dan napasnya semakin berat. Meskipun dia tahu bahwa peta di dalam kotak itu mungkin tidak lengkap, itu tetaplah secercah harapan. Dia meletakkan tangannya perlahan di atas kotak bersulam itu, dan tepat saat dia hendak membukanya. Jika kau membuka kotak itu, maka kau harus menyembuhkan fangmu. Sebuah suara lembut terdengar di sisi Suming. Aroma yang elegan dan samar juga menyertai suara itu. Aroma itu mungkin muncul setelah aroma obat yang dibawa oleh ranting seruling langit, tetapi keduanya memberikan kesan yang sangat berbeda kepada orang-orang. Aroma obat itu seperti jeruk, dan yang lainnya seperti mimpi. Ekspresi Suming tetap pasif, tidak ada perubahan yang terlihat. Dia sudah lama mengetahui kedatangan Han Changzi dan tidak berhenti karena kata-katanya. Dengan tenang dia membuka kotak bersulam itu dan melihat kulit binatang yang dilipat di dalamnya. Ekspresi bimbang muncul di mata Suming saat ia menatap kulit binatang itu. Tiba-tiba, ia kehilangan keberanian untuk melihatnya. Ia takut apa yang akan dilihatnya berbeda dari apa yang diketahuinya. Ia takut bahwa tidak akan ada gunung kegelapan di dunia ini. Han Changzi berjalan pelan ke arah pria bertopeng itu dan duduk bersila untuk menatapnya dengan tenang. Dia melihat konflik yang jelas terpancar di matanya. Mereka tidak berbicara. Setelah terdiam beberapa saat, Suming mengangkat kulit binatang dari kotak bersulam dan memusatkan perhatiannya padanya begitu dia membukanya. "Apakah kau kecewa?" tanya Han Changzi pelan. Suaranya sangat lembut, membangkitkan perasaan yang tak terlukiskan dalam diri siapapun yang mendengarnya. Suaranya persis seperti dirinya. Dia adalah wanita cantik yang lembut, tetapi kekuatan hatinya jauh melampaui banyak pria. Suming menatap peta yang terbentang di hadapannya, peta itu sangat detail. Tidak hanya mencakup topografi daerah sekitar Gunung Han, bahkan daerah sekitarnya pun digambarkan secara rinci. Dari peta tersebut, terlihat bahwa tanah Pagi Selatan adalah wilayah yang luas. Namun, meskipun peta itu detail, itu bukanlah yang diinginkan Suming. Dia memejamkan mata dan terdiam. Sebenarnya, dia sendiri tahu bahwa peta yang diinginkannya bukanlah yang bisa diberikan oleh suku berukuran sedang. Namun, pengetahuan dan harapannya adalah dua hal yang berbeda. Pada saat itu, hatinya sama bimbangnya dengan tatapan matanya barusan. Ia ingin melihat peta yang sangat ia dambakan, tetapi jauh di lubuk hatinya ia tidak menginginkannya. Perasaan campur aduk ini berasal dari kebingungan yang telah ia pendam jauh di dalam hatinya. Anda hanya bisa melihat petanya. Anda tidak bisa membawanya pergi. Tatapan iba muncul di mata Han Changzi saat ia menatap Suming dan berbicara dengan lembut. "Aku tahu." Suming membuka matanya. Dia tidak menatap Han Changzi, tetapi menatap langit yang telah gelap. Dia tidak tahu bahwa saat itu, di mata Han Changzi, dia tampak kesepian. "Kau pernah berkata bahwa jika suatu hari nanti aku mengingat sesuatu, aku bisa datang kepadamu," gumam Suming. "Ya," bisik Han Changzi. Mereka kembali terdiam. Kali ini, keheningan itu berlangsung sedikit lebih lama. Bulan muncul di langit yang gelap, dan bintang-bintang berkilauan mengelilinginya.
Angin menerpa daratan dan mengangkat rambut hitam Han Changzi. Saat rambutnya berkibar, ia tampak semakin cantik di bawah cahaya bulan. "Apa yang kau lihat?" Su Ming memecah keheningan dan bertanya. Han Changzi tidak berbicara. Ia malah menggigit bibirnya dan menatap Su Ming. Ada cahaya yang memikat di matanya. Ia menatap Su Ming cukup lama sebelum mengambil keputusan. "Bisakah kau berjanji padaku sesuatu?" Saat kata "janji" keluar dari mulutnya dan sampai ke telinga Su Ming, ia merasa terguncang. Perasaan ini tidak bisa dikendalikan oleh ketenangannya. Itu adalah perasaan yang, sedalam apapun ia menyembunyikannya dan sekeras apapun ia mencoba menguburnya, tetap akan memicu kesedihannya karena hal-hal dan kata-kata tertentu. Pada saat itu, luka di hatinya terbuka kembali dan berubah menjadi kesedihan yang membanjiri seluruh tubuh dan jiwa Su Ming seperti gelombang pasang. Ia tampak seperti biasanya, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana keadaan hatinya. Namun, meskipun Han Changzi tidak mengetahuinya, naluri seorang wanita membuatnya segera menyadari bahwa selain kesepian yang ia rasakan dari musuh di sampingnya, ia juga merasakan kesedihan yang tidak dapat ia gambarkan. Han Changzi terdiam sejenak. Dia adalah wanita yang cerdas. Hampir seketika, dia bisa menebak bahwa mungkin salah satu kata-katanya adalah sumber kesedihan musuh. Mungkinkah itu janji? Han Changzi tidak berbicara. Janji. Su Ming merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Tubuhnya tidak gemetar, tetapi kesedihan itu tetap muncul tanpa terkendali. Kata itu memiliki makna khusus baginya. Dahulu kala, ada seorang gadis yang berdiri di tengah salju dan tersenyum sambil memandanginya. "Jika kita terus berjalan di salju ini, bisakah kita berjalan sampai rambut kita memutih?" Dahulu kala ada seorang gadis yang membiarkannya menggendongnya di punggung. Jantung mereka seolah berdetak seirama, dan wajah yang tersembunyi di punggungnya memerah. "Bisakah kita berjalan berputar-putar bersama?" Dahulu kala, ada seorang gadis yang berdiri di salju dan menggigit bibirnya sambil menyapu salju dari pakaiannya dengan mata indah yang bersinar penuh pesona liar. "Su Ming, ini sebuah janji, aku akan menunggumu." Itu adalah sebuah janji, dan Su Ming adalah orang yang tidak menepati janji itu. Sudah hampir 5 tahun, mungkin, sudah lebih dari 5 tahun. Rasa sakit di hati Su Ming semakin bertambah, bersamaan dengan kepahitan. Ada banyak jenis kesedihan di dunia, mungkin kesedihannya bukanlah yang terdalam, tetapi jika kesedihan terdalam adalah perpisahan antara yang hidup dan yang mati serta perpisahan karena waktu, maka luka Su Ming adalah luka di mana tidak diketahui apakah perpisahan antara yang hidup dan yang mati serta perpisahan karena waktu itu ada. Ini adalah rasa sakit yang berasal dari luka yang disertai dengan kebingungan. "Maafkan aku," Han Changzi menggigit bibirnya dan berbicara pelan. Dia tidak bisa memahami rasa sakit Su Ming, tetapi dia bisa merasakan kesedihan yang dirasakannya saat itu. "Janji apa?" Suara Su Ming menjadi serak. Dia menatap Han Changzi yang berdiri di hadapannya dan wajah yang bukan milik orang yang dikenalnya, tertutup oleh helaian rambut hitam yang terangkat tertiup angin. Untuk sesaat, dia mengira melihat Bai Ling. Mereka berasal dari periode waktu yang berbeda, dari tempat yang berbeda, dan dari orang yang berbeda, tetapi mereka mengucapkan kata yang sama, janji. "Bantu aku membunuh si Masin. Bunuh dia, dan aku akan memberitahumu semua yang kulihat," kata Han Changzi pelan. Saat menyebut nama si Masin, napasnya langsung terakselerates dan ia mengepalkan tangan kanannya secara naluriah. Siapa si Masin? Gerakan-gerakan halus itu tidak luput dari pengamatan Su Ming. Ia dipuja sebagai satu-satunya orang dengan potensi tertinggi dalam sejarah klan Langit Beku. Ia mendengar raungan dari jiwa dewa berserker kedua selama hari penciptaan abadi dan dikenal sebagai salah satu orang dengan peluang tertinggi untuk menjadi dewa berserker keempat. "Dia adalah seniorku, dia juga yang melukai Fang Mu." Han Changzi menundukkan kepala dan berbisik. Su Ming menatap Han Changzi dengan tenang. Dia tidak berbicara. "Aku tahu kau pasti ragu. Dengan identitas dan kekuatan si Masin, mengapa dia harus menyakiti anak seperti Fang Mu?" Han Changzi mengangkat kepalanya. Di bawah sinar bulan, meskipun dia mungkin tidak luar biasa cantik, tetapi dia bisa membuat jantung orang berdebar kencang. Namun, Su Ming bukanlah salah satunya. Melanjutkan, Su Ming mengangkat kepalanya dan memandang bulan di langit. "Pernahkah kau mendengar tentang seni agung benih berserker tanpa hati?"
Seni ini diciptakan oleh Dewa Berserker kedua, dan si Masin sedang mempraktikkannya. Sejak Dewa Berserker kedua menciptakan seni ini, belum ada berserker yang mampu menyempurnakan seni ini dan tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Mereka tidak bisa menjadi tanpa hati, itulah sebabnya mereka tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Setelah seni ini disempurnakan, semua kekuatan dari benih berserker yang dipilih oleh penggunanya akan diberikan kepadanya. Dewa Berserker kedua menggunakan seni ini di dunia lain dan mencapai statusnya sebagai Dewa Berserker. Si Masin memang memiliki potensi yang mengejutkan. Dia awalnya adalah orang yang penuh gairah, jadi dia mendekati seni ini dengan cara lain, dia bisa menanamkan cinta di hati orang lain. Jadi dia memisahkan benih berserker menjadi benih dan cinta, karena jika dia tidak memiliki cinta, maka dia akan menjadi kejam. Tetua pernah mengamati potensi Fang Mu sejak ia lahir dan mengenalinya sebagai harapan masa depan suku Timur Tenang, dan si Masin juga datang ke kota Gunung Han bersama klan Langit Beku untuk memilih murid. Fang Mu menjadi benih berserkernya, dan dia menanamkan cinta dalam diriku. Han Changzi berbicara dengan tenang seolah-olah dia tidak sedang membicarakan dirinya sendiri. Namun semakin tenang penampilannya, semakin Su Ming bisa merasakan kebencian di dalam hatinya. Fang Mu tidak terluka, dia adalah benih berserker si Masin. Jika kau menyembuhkannya, maka kau akan menyinggung si Masin. Su Ming tetap diam dan menatap Han Changzi. Dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya. Jika Fang Mu adalah masa depan suku Timur Tenang, lalu mengapa suku Timur Tenang tidak melakukan apapun ketika ini terjadi? Bagaimana kita bisa berbuat apa-apa? Bahkan saudaraku, yang merupakan pemimpin suku, tidak tahu tentang ini. Dia mengira Fang Mu terluka oleh seseorang. Satu-satunya orang yang tahu tentang ini di seluruh suku Timur Tenang adalah tetua dan aku. Dia tidak akan melakukan apapun tentang ini. Bahkan jika saudaraku tahu tentang ini, dia akan memilih untuk tetap diam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Si Masin memiliki banyak benih berserker. Menjadi benih berserkernya dan menawarkan kekuatan mereka untuk membantu kelahiran Dewa Berserker keempat dipandang sebagai hal yang mulia di mata banyak orang. Aku bahkan tidak tahu apakah Fang Mu akan menganggap ini sebagai suatu kejayaan jika dia mengetahui kebenarannya, tapi aku tidak setuju dengan ini. Han Changzi mengangkat kepalanya dan menatap Su Ming dengan mata indahnya. Bukankah begitu? Su Ming tidak menjawab. Bukan hanya para berserker Sith yang menganggap ini sebagai hal yang mulia, bahkan mereka yang ditanam dengan cinta seperti saya pun menganggap ini sebagai kemuliaan. Tetapi kita bukan lagi suku berserker yang dipimpin oleh Dewa Berserker pertama atau kedua. Ini adalah suku berserker yang sakit jiwa, suku berserker di mana semua orang tertidur, suku berserker yang menganggap pengorbanan dan perbudakan sebagai sesuatu yang mulia. Han Feizi pun tidak akan bisa lolos dari nasib ini. Kata-kata Han Changzi mulai keluar dengan cepat. Su Ming menatapnya. Kata-katanya membuat Su Ming berpikir bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang wanita ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Setelah sekian lama, Su Ming bertanya dengan lesu. Han Changzi terdiam sejenak dan wajahnya memerah. Dia melirik Su Ming sebelum menggertakkan giginya. Ayo, ikutlah denganku. Han Changzi mengambil peta suku Timur Tenang dan berdiri. Wajah cantiknya memerah, bahkan telinganya pun memerah, membangkitkan perasaan aneh pada semua orang yang melihatnya. Su Ming terkejut, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengan wanita ini. Jantung Han Changzi berdebar kencang saat ia mendaki gunung suku Timur Tenang dari arah lain. Dari belakang, ia tampak anggun, dan saat berjalan, keanggunannya terlihat dari gerakannya. Su Ming mengangkat tangannya untuk mengusap hidungnya secara naluriah, tetapi ia hanya menyentuh topengnya. Ia tertawa getir dan berdiri untuk mengikuti Han Changzi. Ia masih tidak mengerti mengapa wanita itu menunjukkan ekspresi seperti itu. Han Changzi tidak mengucapkan sepatah kata pun, begitu pula Su Ming. Mereka berdua melanjutkan perjalanan menyusuri jalan lain menuju puncak gunung. Tak lama kemudian, sebuah gua gunung muncul di hutan di hadapan mereka. Gua di pegunungan itu tersembunyi dengan baik. Kecuali seseorang mengenal daerah tersebut, mereka akan kesulitan menemukan gua itu. Tidak akan ada yang datang ke sini. Aku menganggap tempat ini sebagai taman bermainku ketika aku menemukannya secara tidak sengaja saat masih kecil. Ketika aku dewasa, aku masih sering datang ke sini sendirian.
Aku menempatkan beberapa perisai klan langit beku di sini, tempat ini sangat aman. Han Changzi tidak menoleh keluar gua. Ia membelakangi Su Ming saat berbicara pelan. Su Ming mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling area dan membentangkan seni penandaan sambil menatap Han Changzi dalam diam. Silakan, masuklah. Han Changzi kembali menggertakkan giginya dan masuk ke dalam gua. Su Ming ragu sejenak. Setelah yakin tidak ada yang mencurigakan di sekitar area tersebut, ia pun masuk. Gua itu tidak besar. Ukurannya kira-kira sebesar sebuah ruangan, tetapi agak gelap. Namun Su Ming masih bisa melihat apa yang ada di dalamnya dengan jelas, meskipun tidak sejelas saat siang hari. Apakah kau membawaku ke sini untuk? Su Ming mengerutkan kening dan berbicara, tetapi kata-katanya tiba-tiba terbata-bata. Secara naluriah ia mundur beberapa langkah dan menatap Han Changzi dengan bodoh, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Han Changzi masih membelakanginya, tetapi saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan melepaskan jubahnya, memperlihatkan punggungnya yang indah. Saat Su Ming terkejut, Han Changzi melepaskan semua pakaiannya dengan gemetar, memperlihatkan punggung wanita yang sempurna. Lekuk tubuhnya, warna kulitnya yang memesona, rambut tipis yang terlihat mencuat di kulitnya karena gemetar, dan lekukan punggungnya yang menakjubkan di pinggang lalu melebar di bagian belakang, semuanya membentuk gambaran yang membuat Su Ming ternganga. Anda, Su Ming mundur beberapa langkah lagi, menatap Han Changzi, tidak tahu harus berkata apa. Ini buktinya. Han Changzi gemetar dan berbalik sambil menutupi dadanya dengan kedua tangan. Air mata mengalir dari matanya, tetapi dia menatap Su Ming dengan teguh. Kau melihat benih berserker di dalam fangmu. Aku tidak berbohong tentang apa yang terjadi padanya, adapun aku, si Masin menanamkan cinta dalam diriku, tetapi hanya di hatiku. Aku bisa memberikan tubuhku padamu. Meskipun itu tidak akan menghancurkan cinta yang dia tanamkan dalam diriku, ini satu-satunya cara agar kau mempercayaiku. Su Ming tetap diam. Dia menatap tubuh Han Changzi dan tidak berbicara bahkan setelah sekian lama. Han Changzi berdiri di dalam gua dengan tenang sambil air mata mengalir dari matanya dan dia menunggu. Setelah beberapa saat, Su Ming bertanya dengan tenang, "Mengapa kau memilihku?" Karena aku melihat beberapa hal yang seharusnya tidak kulihat dalam ingatanmu, aku percaya kamu bisa melakukannya. Sekalipun kamu tidak bisa melakukannya sekarang, kamu akan bisa melakukannya di masa depan. Han Changzi menatap Su Ming dengan tegas. Meskipun ia menangis, ada tekad di wajah cantiknya yang membuat Su Ming menghormatinya. Bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda telah melihat kenangan saya? Su Ming terdiam sejenak untuk menenangkan keterkejutan yang disebabkan oleh tindakan tiba-tiba Han Changzi dan mendapatkan kembali ketenangannya. Kekosongan, 4 tahun, rantai, penolakan, kepala dewa berserker kedua. Han Changzi berkata pelan. Dia tidak tahu apakah Su Ming mengingat sesuatu, tetapi dia percaya bahwa Su Ming akan mengetahui beberapa hal yang baru saja dia katakan. Su Ming menarik napas dalam-dalam untuk meredakan keterkejutan di hatinya. Dia menatap Han Changzi lama sebelum berjalan menuju wanita yang gemetar di hadapannya. Saat dia semakin mendekat, Han Changzi memejamkan mata dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia sudah siap menghadapinya. Demi kebencian yang belum sepenuhnya ia ungkapkan, ia rela mengorbankan segalanya. Su Ming berdiri di hadapan Han Changzi dan aroma elegan dan ringan tercium di hidungnya, seolah menyatu dengan tubuhnya. Dia menatap wanita ini, yang sama sekali berbeda dari Bai Ling, dan janji yang dimintanya darinya bergema di telinganya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke tengah alisnya. Han Changzi bergidik. Dia menggertakkan giginya dan tetap diam. Setelah beberapa saat, Su Ming berjongkok dengan tenang dan mengambil pakaian yang telah dilepasnya agar bisa disampirkan di bahunya dan menutupi tubuhnya yang menggoda. Tidak perlu melakukan ini. Aku telah melihat cinta yang ditanam si Masin di hatimu. Itu berasal dari orang yang sama yang menanam benih berserker di fangmu, aku berjanji padamu. Su Ming berbisik di telinga Han Changzi. Begitu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk gua. Han Changzi gemetar dan membuka matanya, menatap Su Ming yang pergi dengan ekspresi tercengang. Air mata semakin menggenang di matanya. Dia tidak menyangka Su Ming akan pergi saat ini. Klan Langit Beku memiliki peta yang kau inginkan. Aku tidak bisa mendapatkannya, tapi aku tahu peta itu ada.
Katanya secara naluriah, dan kata-katanya membuat langkah kaki Su Ming terhenti. Terima kasih. Mari kita bertemu di klan Langit Beku. Su Ming tidak menoleh ke belakang dan berjalan keluar dari gua. Klan Langit Beku hanya akan menerima Han Feizi sebagai murid mereka kali ini. Mereka tidak akan mempertimbangkan orang lain, bahkan jika kau menantang rantai Gunung Han, akan sulit bagimu untuk bergabung, kau. Han Changzi tidak tahu mengapa ia mengucapkan kata-kata itu. Seharusnya ia tidak mengucapkannya, tetapi ia tetap mengatakannya. Aku tahu. Su Ming berjalan keluar dari gua. Dia memandang bintang dan bulan di langit sebelum meninggalkan gunung timur yang tenang. Setelah sekian lama, Han Changzi pun keluar dari gua. Ekspresinya menunjukkan betapa bimbang perasaannya, dan dia berdiri di sana tertegun sejenak. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, terima kasih, gumam Han Changzi. Pada malam itu, Su Ming duduk di gunung tempat ia pertama kali melihat kota Gunung Han. Dari sana, ia bisa melihat garis-garis kontur kota tersebut. Angin gunung bertiup kencang. Saat menerpa tubuhnya, angin menerbangkan rambut Su Ming. Sepanjang malam, ia duduk diam dan sendirian di gunung. Ia tidak memandang kota Han Mountain, melainkan bintang-bintang di langit, meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang dicarinya dalam kilauan gemerlap bintang-bintang itu. Klan Langit Beku memiliki peta yang kubutuhkan. Aku harus masuk ke sekolah itu. Meskipun aku takut akan kebenaran, aku tetap harus menemukan peta itu. Aku tidak bisa mundur hanya karena aku takut. Aku berjanji pada Fang Shen bahwa aku akan menyembuhkan luka Fang Mu, dan ini juga merupakan pertemuan tak terduga antara aku dan anak itu selama bertahun-tahun ini, meskipun aku harus menyinggung si Masin karena hal ini. Mengenai janjiku pada Han Changzi, dia adalah wanita yang sangat istimewa. Dia unik bukan karena penampilannya, tetapi karena pemikirannya. Aku pernah mengingkari janji sekali. Semoga kali ini aku menepati janjiku, gumam Su Ming. Aku tidak bisa lagi menggunakan identitas sebagai tamu suku Timur Tenang, kalau tidak akan menimbulkan masalah. Han Feizi juga akan mencariku karena itu. Ada juga pemimpin suku Danau Warna, Yan Luan. Han Changzi mengatakan bahwa klan Langit Beku hanya akan menerima Han Feizi kali ini. Bahkan jika orang luar menantang rantai Gunung Han, akan tetap sulit bagi mereka untuk bergabung dengan klan Langit Beku. Mengenai hal ini, aku harus melakukan persiapan yang detail, dan jika demikian, aku harus menggunakan identitas baru. Kualifikasi, saya hanya perlu memenuhi syarat untuk masuk ke klan Langit Beku. Sekalipun kualifikasi itu sudah ditetapkan, tetapi jika saya menggunakan metode yang berbeda untuk mendapatkannya, saya juga akan mendapatkan hasil yang berbeda. Aku harus membuat mereka kagum. Kilatan muncul di mata Su Ming. Dia menatap gunung milik suku Pukiang di belakang kota Gunung Han dan menyipitkan matanya. Aku sudah memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat Spirit Plunder dan aku juga sudah menanam Skyflute Brand. Dalam beberapa hari, aku bisa mulai membuat obatnya. Yang kubutuhkan sekarang hanyalah aura kematian yang dibutuhkan untuk menciptakan pil ini. Aku perlu memadamkan ramuan-ramuan itu menggunakan aura kematian. Saat pil ini tercipta, hukuman atas pencurian akan menimpaku, yang akan kugunakan aura itu untuk menerima hukuman tersebut, dan ketika aura itu hancur, pil itu akan tercipta. Aku mungkin bisa menggunakan pil ini sebagai bahan untuk menciptakan origin Berserker Vesselku saat aku transendensi. Dengan cahaya di tangan kanannya, sebuah mutiara hitam langsung muncul di telapak tangannya. Mutiara itu adalah mutiara esensi kematian yang diperolehnya dari anggota suku Pukiang ketika ia terbangun dari tidur lelap yang disebabkan oleh pembakaran darah. Dia menatap mutiara itu sejenak sebelum menyimpannya. Jika aku menantang rantai Gunung Han, aku harus menantang rantai suku Pukiang. Selain mendapatkan hak untuk bergabung dengan klan Langit Beku, begitu aku berhasil, aku juga bisa meminta sesuatu dari suku Pukiang. Jika aku menggunakan metode lain, Pukiang yang tertutup itu pasti akan menolak memberiku aura kematian agar aku bisa membuat pil ini. Bahkan jika mereka setuju, aku juga akan mengalami banyak kendala. Hanya dengan menantang rantai Gunung Han aku bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Su Ming menatap gunung milik suku Pukiang yang diselimuti kegelapan. Dia tidak bisa melihat puncaknya. Ada lapisan kabut tebal yang menutupi puncaknya. Saat dia terus menatapnya, tekad muncul di matanya. Pada pagi hari ke-10 keesokan harinya,
Langit tertutup awan kelabu dan terdengar suara gemuruh guntur yang teredam. Hujan turun deras dan menghantam bebatuan di gunung sebelum jatuh ke tanah. Hanya sedikit orang yang berjalan di jalanan kota Gunung Han, dan bahkan para pejalan kaki itu mengenakan topi bambu dan jubah jerami. Mereka yang telah lama tinggal di kota itu tahu bahwa cuaca hujan seperti ini hanya akan berlalu setelah beberapa bulan. Bahkan hari-hari cerah yang sesekali muncul pun tidak akan berlangsung lama. Ketiga suku itu tetap tenang seperti biasanya di pagi yang hujan ini. 3 lapisan kabut berwarna yang mengelilingi ketiga gunung itu masih memenuhi udara dan menyelimuti gunung-gunung tersebut, menyebabkan gunung-gunung itu tetap tampak misterius seperti biasanya. Pada hari itu, seseorang berjalan menuju kota Gunung Han dari kejauhan. Ia sama seperti orang lain, ia mengenakan jubah jerami dan topi bambu. Wajahnya tidak terlihat jelas. Satu-satunya yang terlihat darinya adalah jubah hitam di bawah topi bambu dan jubah jeraminya. Ia diam-diam keluar dan berjalan memasuki gerbang menuju kota Gunung Han. Ia melangkah di atas genangan air dan menyambut hujan saat berjalan di jalanan dan sepanjang jalan setapak di pegunungan hingga mencapai gerbang batu yang menuju ke lapisan ketiga kota. Meskipun hujan, masih ada orang-orang dari 3 suku yang berdiri di tempat berteduh di luar gerbang. Mereka menguap, dan seperti biasa, menjual piring-piring yang menuju ke lapisan ketiga kota. Fang Lin juga ada di sana. Dialah yang pertama kali melihat orang yang agak aneh itu berjalan dari kejauhan. Dengan pelajaran yang didapatnya saat itu, dia menjadi jauh lebih berhati-hati. Dia menatap orang yang berjalan dengan tenang itu. Sebelum orang itu memasuki pintu, dia berhenti sejenak dan menatapnya. Fang Lin segera memasang senyum di wajahnya. Ini adalah senyum yang dia pelajari setelah apa yang dialaminya tahun itu. Tak lama kemudian, orang yang mengenakan jubah jerami biasa itu berjalan masuk melalui pintu batu, dan seketika itu juga, riak yang mengejutkan muncul di pintu batu tersebut. Transendensi. Fang Lin langsung bersemangat, tetapi entah mengapa, begitu ia bersemangat, bayangan orang itu terus terulang di kepalanya. Ia merasa orang itu tampak cukup familiar ketika ia berhenti tadi.